Perkenalkan, nama saya Andi Pradana. Untuk saat ini saya bekerja di Business Improvement and Data Analyst di PT Asa Internasional. Kalau mau tanya, biasanya kan tanya nih, sekolah di mana, terus sama pengalaman sebelumnya di mana. Kalau saya S1-nya di Psikologi UGM, terus lanjut di Manajemen UGM juga. Lalu untuk sebelum saya di Astra ini, saya sempat di Jarum sebagai marketing trainee, kayak gitu. Oke, jadi kan tadi kan teman-teman udah banyak yang tanya nih terkait customer voice dan customer experience atau customer service tuh apa sih, dan aku lihat nih kayaknya banyak yang pengen cari tahu nih di hari ini seperti apa gitu kan. Jadi ini saya akan menjelaskan lebih dahulu sebelum kita masuk ke topik yang lebih inti. Jadi sebenarnya perbedaan dari customer experience dan customer service itu adalah uh, makanya ini aku kasih gambar seperti ini. Ibaratnya tuh kalau teman-teman kita tuh berlari, customer service itu kita tuh sampai ke finish, di mana kita itu ngehandle customer sampai selesai. Tapi di sini customer experience itu kita lebih ke arah ke extra miles dari ketika kita berlari. Misalnya nih teman-teman customer service udah finish, di mana teman-teman udah melayani customer, sudah selesai dengan apa yang dia keluhkan atau ada feedback-feedback yang kita dapat. Customer experience is the next levelnya dari customer service, di mana kita itu nggak cuma bicara terkait handling, tapi kita memikirkan tingkat lanjut dari gimana sih kita treatment si customer tersebut. Karena apakah dia akan churn atau dia akan jadi loyal. Dan di sini kita nggak cuman menunggu dari feedback dari si customer, kayak kalau di customer service kan kita lebih ke arah satu arah nih. Si customer mendatangi kita dan kita meng-solvekan problem yang dia menjadi pain point. Tapi di sini kita juga melakukan follow up. Dalam arti kita juga approach ke customer dan juga melakukan riset. Nggak cuman sekedar menunggu nih, customer ada yang terkendala terkait operasional misalnya. Apa namanya, kalau saya itu kan lebih ke arah rental gitu kan, tidak bisa di pick up di customer-nya. Nah, kalau di customer experience kita lebih ke arah melakukan riset, di mana kita itu lebih ke mencari tahu apa sih yang menjadi kendala dari customer tersebut. Dan itu kita tuh akan collect data-data yang nanti disebut dengan customer voice. Kurang lebih seperti itu. Jadi di sini adalah kalau semacam jembatan awal ketika biar teman-teman itu tahu nih perbedaan dari customer service dan customer experience seperti apa. It's the next level of customer service. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut. Sebenarnya ini tuh kan kayak teori banget ya, tapi kan kita kalau misalnya mau menceritakan sesuatu, kita harus berdasarkan literasi. Jadi ini adalah salah satu literasi yang saya rasa ini cukup match nih terkait customer experience. Jadi ini six laws of customer experience dari Temkin. Jadi sebenarnya dari 6 hukum customer experience bukan sesuatu yang saklek. Tapi di sini saya ingin menceritakan bahwa ini sebagai mindset teman-teman ketika menjadi customer whisperer. Customer whisperer itu apa lagi gitu kan? Customer whisperer itu kayak gimana sih kita menceritakan cerita-cerita dari customer kita. Baik itu untuk divisi-divisi di company kita ataupun ke pihak manajemen, dan itu nanti akan menjadi bahan improvement dan juga development kayak gitu. Jadi yang law yang pertama itu adalah every reaction creates a personal reaction. Di sini artinya adalah kita menciptakan sesuatu dalam bisnis itu pasti kita menciptakan sesuatu kan, kayak misalnya nih saya mau berbisnis sesuatu, menciptakan katakanlah mau jualan ikan gitu kan, jualan ikan pasti kita akan menciptakan sesuatu di mana ada customer dan juga ada buyer, dan di situ kita harus benar-benar tahu nih customer kita tuh seperti apa. Di situ kita harus sebut dengan pengalaman, di mana pengalaman ketika teman-teman membeli ikan itu seperti apa. Katakanlah teman-teman pergi ke pasar, terus habis gitu ketemu sama penjual lele, contohnya, terus akhirnya membeli. Itu salah satu pengalamannya. Dan di situ nanti kita akan nge-breakdown lagi nih pengalamannya, pain point-nya tuh apa aja sih. Misalnya teman-teman itu harus nawar dan harganya itu nggak stabil. Kadang kita harus nawar-nawar di pasar, dan di sini juga kita melakukan segmentasi kepada customer-customer kita, bahwa kadang nih orang yang beli lele, contohnya, ini aku ambil contoh simpel ya, ketika kita berjualan lele aja gitu. Misalnya ada orang yang anak muda, atau misalnya tempat tinggalnya di mana, lalu juga kalau kita bicara generasi itu juga ada milenial sampai baby boomer. Kayak gitu. Jadi pada intinya di sini adalah
mengetahui customer kita secara personal. Bukan personal banget ya, tapi lebih ke arah segmentasinya, karakteristiknya yang akan kita kelompokkan berdasarkan banyak faktor, yang itu akan menjadi salah satu handpoint kita untuk gimana kita menghandle mereka. Lalu yang kedua adalah people are instinctively self-centered. Di sini banyak terjadi ketika kita menjadi researcher dan untuk mengetahui customer-nya, bahwa kita itu sebagai sudut company atau kita memiliki suatu bisnis, itu kita selalu self-centered banget. Dan kita nggak customer-centered. Bayangkan ketika teman-teman membuat suatu karya atau bisnis, pasti teman-teman akan nggak pengen dong dibilang bahwa produkmu cacat nih, atau bisnismu tuh nggak bagus gitu-gitu. Pasti kita selalu defend. Nah, di sini yang harus dihilangkan, bahwa di sini kita berfokus pada customer. Karena kalau kita masih punya mindset seperti itu kita akan sulit untuk membuka diri kita menerima masukan-masukan dari mereka. Ya, itu hal yang benar-benar sering terjadi sih, karena kadang kita menciptakan sesuatu, kita cenderung defensif ketika kita dikritik atau dibilang produk kita jelek, kayak gitu. Terus yang ketiga, customer familiarity breed alignment. Jadi di sini adalah fokus on external, not internal. Jadi di sini kan kalau kita bicara sebuah bisnis yang berjalan, itu kan pasti banyak banget tuh inovasi-inovasi yang dilakukan, dan di sini kita lebih fokus kepada eksternal, not internal. Dalam arti kita memahami dari beberapa poin sebelumnya kan sudah saya jelaskan bahwa kita mengsegmentasikan, memahami karakteristik dari customer tersebut, dan di sini kita akan berfokus pada eksternal, what they want, what they say, kayak gitu. Jadi kita lebih fokus kepada gimana sih customer kita tuh yang mereka mau, dan kita tuh benar-benar menyatakan terkait kebutuhan customer kita. Karena di sini kadang ketika kita melakukan improvisasi atau development, kita benar-benar kadang ini nih terlalu punya personal preference, kayak bagusnya kayak gini loh, menurut saya bagusnya kayak gini. Nah, itu sering terjadi, dan kita kalau di tempat saya tuh selalu mengatakan bahwa speak by data. Datanya seperti apa sih, customer itu seperti apa sih, itu yang sebenarnya harus kita perhatikan. Lalu yang di bawah ini adalah unengaged employees, downgrade engaged customer. Ini hal yang benar-benar saya pelajari ketika dulu di perusahaan saya sebelumnya, di Jarum. Jadi, bayangkan teman-teman punya produk. Siapa sih brand ambassador pertama mereka? Pasti ya orang bekerja di situ juga kan. Nah, itu yang akan menciptakan bahwa kita harus treat employee kita dengan baik. Karena kenapa? Mereka itu adalah brand ambassador pertama kita loh, dalam kita melakukan pengenalan produk sampai mempromosikan. It's not just about marketing atau branding gitu kan, tapi juga employee kita tuh yang pertama kali mengenalkan produk tersebut. Dulu tuh sampai budayanya tuh kalau saya masih ingat, itu waktu di Jarum itu kalau ngerokok nggak boleh pakai produk lain gitu. Karena kenapa? Kita di sini juga menumbuhkan kecintaan akan produk kita sendiri. Karena di situ ya kita sebagai pegawainya harus mempromosikan produknya juga dan menggunakannya. Itu salah satu poin pentingnya sih. Dan di sini yang kelima adalah employee do what it's measured, incented, and celebrate. Dalam arti di sini kita tuh sering banget nih ketika kita bicara customer, itu kan nggak serta-merta semuanya berjalan mulus ya. Apalagi kita bicara customer handling, banyak orang komplain atau beberapa yang misalnya udah jadi banyak trouble. Nah, di sini itu adalah kita berfokus pada perbaikan. Misalnya nih customer komplain, wah ini produknya kok jelek ya. Nah, di situ kan biasanya kita akan menyalahkan ke orang-orang produksi atau di bagian operasional yang tidak atau bagian SOP lah, yang istilahnya itu kok bisa sih sampai kejadian seperti ini. Nah, ini yang sering terjadi, malah justru kita terlalu lama di sini, tapi nggak paham nih, customer itu punya pain point, ya ini gimana kelanjutannya. Nah, itu yang lebih kita bahas, yaitu is fix the environment. Bukan cuma blaming siapa sih yang bersalah di hal tersebut. Dan yang terakhir, ini adalah poin terpenting sebelum kita masuk ke customer experience. Setelah banyak banget tadi aku sharing terkait poin-poin itu, yang terpenting adalah fully yourself, not the customer. Karena di sini kita bicara customer experience, kita bicara voice of customer, itu pasti akan bicara banyak hal yang buruknya. Karena kita bilang, ini kurang seamless, atau customer bilang ini produknya nggak bagus. Nah, itu yang harus kita bisa menerima nih. Kan kita selalu mindset kita tuh terpaku pada produk kita pasti bagus dan customer pasti suka.
di sini kita bener-bener istilahnya tuh kayak apa ya, semacam yang buka boroknya lah. Karena nggak semua data tuh pasti bagus. Pasti juga ada feedback-feedback atau voice-voice yang ini nanti menjadi salah satu insight yang dapat kita gali lebih dalam. Kayak gitu. Oke, lanjut. Jadi, kita lanjut ke voice of customer is important. Jadi, kenapa sih kita bicara customer experience dan kenapa kita bicara voice of customer? Jadi, customer voice itu adalah the part of the customer experience. Karena ketika kita bicara pengalaman customer, kita bicara terkait apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka rasakan, dan juga preferensi mereka itu seperti apa. Yang intinya, satu hal yang perlu dicermati adalah feedback, kayak gitu. Dan di sini kenapa sih hal itu penting? Karena kita bicara gini aja deh, dua hal yang penting, yaitu the happy customer and the angry customer. Jadi kalau kita bicara happy customer, orang yang senang dengan produk kita dan senang dengan berbisnis dengan kita, itu pertama mereka akan loyal. Dia akan menjadi istilahnya apa ya, nggak sampai brand ambassador juga, tapi dia akan senang dengan produk kita dan nanti dia akan jadi repeat. Di sini adalah hal yang membuktikan bahwa kita itu lebih susah untuk mempertahankan satu customer dibandingkan mencari satu customer kembali. Karena ketika kita mempertahankan satu customer, itu mereka akan melakukan repeat. Dan yang ketiga, dia menjadi promoter. Kalau kita bicara dari segi marketing, itu dia kayak semacam marketing organik, di mana dia akan secara sukarela mempromosikan produk kita, yang kan itu tercipta ketika menjadi brand love, ketika customer suka suatu produk. Katakanlah gini, aku ambil contoh dua e-commerce, yang satu warna hijau, satu warna orange gitulah ya. Pasti setiap orang memiliki preferensi masing-masing, dan di situ kan gimana kembali lagi ke gimana si dua e-commerce ini men-treat dari customer-nya. Suatu ketika ada satu pengguna yang menggunakan dua e-commerce tersebut, tapi dia terkendala di satu produk, satu e-commerce tersebut. Pasti dia akan kembali ke cenderung menggunakan ke e-commerce satunya yang dia pakai. Karena kan kita saat ini di zaman yang udah modern ini kan banyak banget ya pilihan e-commerce atau pilihan produk, dan ini juga kita menjaga bahwa customer yang loyal itu dia nggak akan pindah ke kompetitor dan dia akan menjadi promoter. Itu kita kaitannya sama kayak apa namanya NPS, Net Promoter Score. Jadi di mana orang yang loyal dan orang yang suka dengan produk kita itu akan mempromosikan produk kita secara tidak langsung. Dia akan mempromosikan ke koleganya atau ke teman-temannya karena dia merasa bahwa wah ini produk aku banget dan aku suka, kamu harus nyobain deh produk ini, kayak gitu. Dan percaya nggak percaya, saya menemukan artikel dan beberapa riset bahwa customer yang happy itu membuat orang employee kita atau karyawan kita juga happy. Kenapa? Di sini kalau ini kayak areanya HRD banget ya, cuman ini bisa kita kaitkan bahwa karyawan yang senang itu apa ya, kayak kita tuh melayani orang. Katakanlah gini, simpelnya ketika kita melayani orang dan orang itu happy, itu akan kembali kesenangannya kepada kita gitu kan. Bayangkan ketika kita melayani orang dan dia itu nggak happy nih, di situ kita akan struggling tuh, kayak aduh customerku nggak seneng nih, aduh ini bisnisku bakal sustain apa enggak ya, dan di situ nanti akan menciptakan ketidakpastian kepada employee dan akhirnya menciptakan turnover kayak gitu. Itu sama kayak yang tadi aku bilang loyal, dan akhirnya ketika angry customer, orang yang tidak dilayani dengan baik, itu pertama dia akan churn. Churn itu adalah kita kehilangan customer tersebut karena dia tidak mau lagi bertransaksi atau berbisnis dengan bisnis kita. Dia istilahnya tuh udah kapok lah. Waduh, aku kalau misalnya transaksi di sini lagi, pasti kalau ada kendala lagi, aku nggak diurusin dengan baik nih. Dan itu akhirnya menciptakan churn, dan yang jelas dia akan lost transaction. Dia nggak akan melakukan bisnis kembali, nggak akan melakukan order di tempat tersebut, dan yang buruk-buruknya adalah detractor. Detractor itu adalah orang yang melakukan bad word of mouth terhadap produk kita. Itu yang harus kita hindari. Karena kenapa? Itu ibaratnya ketika kita building satu brand, itu pasti bertahun-tahun dan memakan biaya banyak banget. Tapi untuk merusak satu brand, itu cepat banget. Ada orang yang komplain, masuk ke suara konsumen, ke suara pelanggan gitu kan. Ini produk gini-gini, banyak yang baca, orang pasti akan ngeh. Wah, ya juga nih, jangan sampai kita pakai itu juga. Itu hal yang harus kita hindari ketika
kita bicara kepada angry customer. Dan itulah adalah peran dari customer handling. Karena kenapa? Customer handling itu kan tadi kan customer service katakanlah ya. Dia punya apa namanya? Terkendala nih. Nah, gimana caranya kita menghandle customer tersebut agar dia tuh nggak loss nih, nggak kabur dari bisnis kita. Dan gimana caranya membuat dia kembali senang dan akhirnya menjadi loyal. Karena menurut saya di sini peran dari apa namanya customer handling itu adalah membuat orang itu ngekip biar dia tuh nggak marah dan akhirnya dia bertransaksi kembali kayak gitu. Lalu yang terakhir adalah turnover, di mana tadi yang udah saya ceritakan sebelumnya kalau misalnya employee yang tidak happy, customer tidak happy akan membuat employee tidak happy. Di situ dia akan menjadi turnover dan akhirnya dia tidak merasa happy ketika dia melakukan pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir di sini adalah how to know your customer. Ketika saya udah ngomong ngalor ngidul terkait apa sih namanya customer happy, angry atau gimana gitu, gimana sih caranya kita mengetahui customer voice? Yang pertama adalah empathy, kedua gathering tools, dan yang ketiga adalah riset. Yang nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Jadi gini, sebelum kita bicara the gathering tools atau apa aja sih tempat data-data atau tempat yang dimana kita mencari data-data customer tersebut, kita akan membenarkan dahulu empati kita. Ya, membenarkan mindset kita, yaitu menjadi empati. Karena di sini empati adalah cukup berbeda dengan simpati. Karena kalau misalnya kita bicara empati, itu adalah kemampuan untuk merasakan, sedangkan simpati itu adalah kemampuan untuk mengerti perasaan orang lain. Hal tersebut yang berbeda. Mungkin Mbak Ayuda lebih tahu ya, karena anak psikologi kan dulu. Jadi kalau misalnya kita bicara empati, itu kita merasakan customer kita, gimana ketika mereka mengalami keluhan atau suatu kendala. Dan kita membayangkan ketika kita menjadi seperti dia, itu seperti apa kayak gitu. Tapi kalau simpati itu ya misalnya customer punya kendala, dia tuh ya udah cuman oh iya customernya punya kendala kasihan ya udah seperti itu. Tapi di sini kita nggak bisa ada sisi urgensinya nih ketika oh iya harus kita treatment dengan cepat dan bagaimana ketika kita menjadi tersebut pasti dia juga jengkel dia marah dan gimana kita nge-treat mereka seperti itu. Dan yang terakhir di sini adalah data is just data if you doesn't know how your customer feelings. Karena itu yang terpenting sebagai istilahnya customer whisperer yang mengerti customer tersebut. Yaitu adalah mengerti bagaimana sih customermu ketika dia itu menghadapi suatu kendala. Kayak gitu. Nah, jadi di sini adalah beberapa metode atau cara untuk mengetahui customer voice. Kayak gitu. Yang pertama adalah in-depth interview. Di sini kalau misalnya ini kan aku jelasin dulu ya, misalnya ada in-depth interview, FGD, set survey, sosial media, customer service, survey form, online rating and review, dan satu lagi CRM dashboard. Di sini sebenarnya banyak banget metodenya dan yang bagus tuh kita pakai yang mana sih? Tergantung kita mau pakai yang mana karena setiap metode itu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing kayak gitu. Jadi biasanya kalau kita bicara pengen kualitas data yang deep nih dan dia lebih ke arah banyak faktor yang dianalisis, kita biasanya menggunakan in-depth interview, FGD, dan site survey. Kenapa? Di in-depth interview ini kan kita fokus kepada kualitas. Jadi kita tuh kayak menggali suatu informasi dan dia modelnya itu benar-benar deep. Apa aja sih yang pengen diketahui, terus dan dia tuh struktur dan dia based on skenario. Jadi kayak kita ketika mau interview satu orang, kita punya produk susu. Kita akan melakukan interview. Susu apa sih yang kalian suka? Apa yang Bapak suka? Lalu rasanya seperti apa? Terus ukurannya berapa? Sampai ke behavior mereka terkait dalam sehari itu Bapak minum berapa kali sih minum susu kayak gitu contohnya. Jadi kan bener-bener di banget sampai kita mengetahui nih beberapa insight. Nah, perbedaannya dengan FGD adalah di sini FGD kita lebih fleksibel. Dan di sini karena FGD itu kita mengelompokkan banyak orang, jadi itu kita lebih banyak mendapatkan insight yang nggak terlalu saklek seperti di interview. Karena kita open for ideation dan di sini stimulasi. Kita memberikan satu case untuk memancing peserta tersebut untuk melakukan argumen atau menyatakan apa sih yang dia dapat terkait konteks tersebut kayak gitu. Jadi di sini kita mendapatkan lebih banyak insight di FGD. Tapi ketika kita bicara untuk
fokus pada satu hal, kita lebih prefer pada in-depth interview. Kayak gitu. Terus yang ketiga ada site survey. Di sini tuh saya pernah melakukan ketika dulu saya riset terkait segmentasi produk di Jarum. Jadi di sini tuh kita melihat gimana sih behavior orang ketika dia itu membeli produk di tempat. Karena kan kalau kita bicara produk atau kita bicara apa yang namanya ketika di company itu kita bener-bener kadang lupa nih secara behavior, secara pengalaman itu gimana sih orang mendapatkan suatu produk. Nah, di sini kita bisa mencari tahu ketika kita langsung datang ke tempat tersebut. Di sini kita bisa melihat perilakunya seperti apa, dan di sini kita benar-benar natural, nggak ada pengkondisian dari, misalnya kalau misalnya in-depth interview atau FGD itu kan kadang orang, oh aku harus jawab ini nih, terlalu diarahkan. Kalau di sini kan kita benar-benar apa namanya melihat dia di natural behavior-nya. Dan di sini kita kadang mendapatkan banyak aspek-aspek yang intangible. Kayak misalnya, oh ada orang membeli suatu produk itu pakai uang receh, atau katakanlah, oh ternyata banyak orang tuh di siang hari atau di pagi hari ketika dia membeli. Itu kan banyak hal-hal yang kita nggak akan tahu kalau kita nggak langsung ke lapangan melihat gimana secara langsung membeli produk tersebut. Terus yang keempat adalah sosial media. Ya, kita sekarang di era digital ya, yang serba digital dan banyak banget channel-channel untuk orang menyampaikan suatu pendapat. Di sini kita bisa melihat traffic dari konten, komen, dan likes dari customer tersebut. Yang nanti kita bisa mengelompokkan dan kita akan mengerti nih dari suara-suara customer tersebut, oh, pandangan mereka terhadap produk kita seperti apa sih, dan apa yang bisa kita improve. Jadi, salah satu channel yang bisa kita lihat tuh di sosial media itu, karena di situ banyak komen-komen juga nih di sana. Yang kelima adalah customer service. Di sini kan yang kita bicara customer handling itu banyak di area customer service. Karena kenapa? Di situ adalah area di mana orang mengalami kendala. Dan di situ pasti kita akan melihat adanya live chat dan juga call recording. Di sini data yang dihasilkan tuh lebih benar-benar natural ketika orang itu mengalami kendala. Misalnya kita bicara call recording. Ada orang komplain terkait suatu kendala di produknya gitu-gitu. Kita akan melihat secara langsung nih, karena ketika kita mendengarkan call recording itu ada intonasi nada, gimana mereka merasakan kesulitannya dan di situ ada emosionalnya. Nah itu adalah salah satu poin penting. Oh jadi ketika customer mengalami suatu kendala hal tersebut, ternyata mereka seperti ini loh, dan akhirnya gimana sih cara kita menangani hal tersebut. Lalu yang berikutnya adalah survei form. Di sini kita biasanya melakukan survei juga ke customer kita, yaitu misalnya biasanya pakai SurveyMonkey atau pakai Google Form atau apa namanya banyak metodenya juga. Itu yang nanti dia sifatnya lebih masif. Itu kita akan kirim ke customer kita dan nanti ada beberapa poin-poin yang ingin kita gali lebih dalam di situ. Dan ini sifatnya countable banyak dan apa namanya kita bisa mendapatkan banyak data-data insight di situ. Di sini juga biasanya berkaitan dengan CSI atau NPS. Jadi untuk melihat apakah customer tersebut puas dan juga apakah mereka ingin merekomendasikan produk kita. Biasanya sebanyak survei form itu digunakan untuk hal tersebut. Lalu online rating and review. Ini kalau misalnya tadi kita bicara pada awal adalah teman-teman yang pengen berbisnis atau pengen punya online shop pada dasarnya adalah ketika sebelum membeli produk, pasti teman-teman akan melihat bintang, rating, dan juga testimoni dari customer. Dan di sini adalah yang akan menjadi poin penting nih, ketika teman-teman melihat dari review-review dan juga rating, itu adalah cerminan dari ketika customer tuh gimana sih menanggapi produk kita atau menanggapi bisnis kita. Karena itu kayak menjadi reputasi kita. Kalau misalnya kita bicara, kita membuka suatu online shop di satu e-commerce, itu pasti yang pertama kita lihat adalah rating. Itu adalah tingkat kepercayaan dari customer. Dan berikutnya adalah review-reviewnya gimana sih mereka mendapatkan produk kita dan bisnis itu gimana sih apa namanya kualitas dari bisnis tersebut, sehingga itu menjadi reputasi dan itu adalah menjadi insight yang cukup bermakna. Dan yang terakhir adalah CRM dashboard. Kalau kita bicara di dunia digital, itu pasti beberapa perusahaan atau yang melakukan aplikasi itu punya CRM dashboard yang itu benar-benar
punya data profiling dari customer yang banyak. Dan di situ dia organized dan udah visualized. Jadi udah berbentuk grafik yang nanti istilahnya kita di sini lebih ke banyak terkait customer behavior nih dan juga customer profiling untuk mengetahui customer saya itu orangnya seperti apa sih, umurnya masuk ke generasi apa, milenial kah, boomer kah, lalu habis gitu dia tinggal di mana, terus habis gitu untuk aktivitasnya dia banyak ngapain, itu juga dapat kita gali. Jadi sebenarnya untuk mendapatkan customer voice itu nggak cuma di satu tempat. Ketika customer mengalami kendala atau apa, tapi kita dapat menganalisis banyak data dari berbagai tempat, kayak gitu. Jadi istilahnya itu kita nggak saklek ya, kayak harus satu tempat nih, dan di sini yang harus dianalisis seperti itu. Oke, terus kita lanjut ke riset. Jadi ketika kita bicara customer experience, itu banyak yang di beberapa perusahaan itu banyak slicing-nya. Apakah itu customer experience atau user experience, itu banyak halnya. Tapi di sini adalah intinya adalah kita harus riset ini dilakukan untuk mengetahui customer kita itu seperti apa, kayak gitu. Jadi untuk bagannya itu seperti apa sih melakukan riset, bagaimana cara kita untuk mengetahui customer. Itu ada 3. Yang pertama empathy map, ini mungkin saya liatin dulu di slide-nya, empathy map, persona, dan habis itu customer journey. Kita pertama akan membahas yang empathy map terlebih dahulu. Di sini adalah biasanya dilakukan ketika kita melakukan interview atau FGD kepada customer kita. Di sini kita akan mengelompokkan menjadi 4 kuadran ketika kita melakukan interview pada customer nih, apa sih yang mereka rasakan, terus apa yang mereka katakan dan apa yang mereka pikirkan, kayak gitu. Jadi bentar, saya minum dulu ya, haus. Iya, nggak apa-apa. Teman-teman juga yang sambil menyimak boleh nih sambil minum. Oh iya, jangan lupa ya teman-teman kalau misalnya mau bertanya boleh langsung ke Q&A. Nah, nanti tadi ada juga yang bertanya dapat rekamannya enggak atau materinya di-share enggak. Nanti rekamannya akan ada di YouTube-nya Niaga Hoster. Jadi nanti silakan subscribe YouTube-nya Niaga Hoster dan ini ya bisa follow sosmednya Niaga Hoster, jadi nanti akan update di sana gitu. Dan materinya nanti akan ada dibagi, tapi nanti ada syaratnya. Nanti di akhir ya. Oke, boleh Mas Andi lanjut lagi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Yunda tadi udah mengisi waktu saya minum. Oke, jadi yang pertama adalah what they say. Jadi ketika dia di interview atau FGD itu kita akan ada namanya verbatim. Nah, kita akan mencatat apa aja sih yang mereka katakan ketika dia menanggapi suatu hal atau misalnya topik. Katakanlah gini, kita ambil yang cukup general. Ketika orang berbelanja di mall, gitu kan, nanti dia akan berkata, oh saya kalau ke mall itu belanja itu ke ini dulu, ke supermarket dulu nih. Nah, berarti kan di situ dia mengatakan saya ke supermarket. Nah, di situ akan kita tempel di kuadran what they say gitu. Terus what they think ini adalah ketika dia mengalami suatu experience. Ketika itu kita melihat dari sisi behavioralnya, karena ini nggak akan terungkap langsung ketika dia bicara, tapi adalah gimana kita memahami dia, si interviewee ini, gimana sih apa yang mereka pikirkan. Biasanya di sini juga ketika dia melakukan suatu hal, misalnya saya merasa senang di mall gitu, ketika dia masuk ke mall bercerita bahwa saya masuk ke mall nih, terus habis itu jalan-jalan. Nah, di situ what they think ketika suatu hal tersebut. Seneng kah, excited, atau seperti apa gitu, what they does gitu, kayak misalnya ada yang mereka lakukan ketika melakukan suatu konteks tersebut, apa yang mereka lakukan. Jadi misalnya dia masuk ke supermarket, itu dia jalan masuk, lalu memilih jalan ke tempat, misalkan ke kategori sayur mayur, terus dia akan melihat-lihat di situ. Nah, itu adalah apa yang mereka lakukan. And akhirnya di sini adalah what they feels, yaitu emosinya seperti apa sih dari customer tersebut rasakan. Jadi kan what they ini yang sering slicing-nya agak susah itu adalah what they thinks and what they feels. Karena di what they thinks itu adalah dia berpikir saya harus ngapain gitu, dan what they feels itu adalah emosi yang dilakukan
dan yang dirasakan ketika customer melakukan hal tersebut. Itu slicing-nya cukup ini sih agak apa ya? Agak mirip-mirip kayak gitu. Kan nanti ketika kita sudah memetakan semua ini nih perasaan dari semua customer-nya dan apa yang mereka rasakan dan apa yang mereka katakan dari semua data-data tersebut kita tempel semua dan akhirnya kita menciptakan satu namanya persona. Nah, persona ini adalah karakter fiktif yang kita dapatkan dari analisa interview dan FGD dari customer tersebut. Kita akan mendapatkan secara gambaran tuh customer kita seperti ini nih. Namanya siapa, umur, tinggal di mana, pekerjaannya apa, dan dia itu di karakternya seperti apa. Di sini kita akan menciptakan suatu karakter fiksional ini gunanya untuk apa? Nanti akan digunakan untuk di customer journey. Customer journey itu untuk menyesuaikan persona ini nih yang kita ciptakan karakter fiksional ini. Nanti dia juga tergantung nih sebenarnya template persona, template empathy map ini di setiap tempat berbeda-beda ya. Kita nggak punya apa di suatu tempat tuh nggak ada suatu template yang saklek bahwa persona tuh kayak gini nih. Ada bionya, ada apa namanya pekerjaannya itu nggak saklek tergantung kebutuhan kita. Tapi yang biasanya kita wajib ada itu adalah want and needs, apa yang mereka inginkan dan apa yang mereka butuhkan, karena itu hal yang cukup berbeda. Dan yang kedua adalah frustration. Jadi di sini kita untuk menggali pain point dari customer itu seperti apa. Dan biasanya itu juga kita cantumkan, misalnya ini nih brand, dari segi brand ini contohnya kita mau membahas suatu produk fashion atau suatu produk yang apa namanya benchmarknya itu kita memiliki kompetitornya kayak gitu. Misalnya kita bicara e-commerce, dia belanja di mana aja sih? Ada Blibli, ada Tokopedia, ada e-commerce, ada Shopee kayak gitu. Jadi ada Lazada juga. Nah, di situ adalah benchmark ketika si si fiksional karakter ini tuh dia punya apa aja sih yang akan dia pakai gitu kan selain produk kita. Contohnya kalau kita bicara e-commerce ya, tadi itu ada favorability seperti apa. Dan yang terakhir, akhirnya ketika kita memiliki persona ini, kita akan menciptakan customer journey. Di sini kita akan mengetahui siapa customer kita, gimana dia, apa namanya, orangnya seperti apa, karakternya seperti apa, dan nanti akan masuk ke customer journey. Jadi kita akan memiliki macam skenario, dan di sini adalah untuk menyesuaikan goals and expectation dari si customer. Katakanlah kita ingin meneliti orang yang berbelanja produk pakaian di ini di e-commerce atau e-commerce itu kan berbelanja secara online, contohnya seperti itu. Goals-nya adalah dia ingin mendapatkan baju yang bagus dan dia ingin harga yang murah dan dia ingin cepat sampai di rumah gitu. Dan perlu diketahui bahwa satu persona itu bisa menciptakan berbagai macam customer journey karena di sini kita menciptakan berbagai macam skenario. Itu kita bisa menggenerate satu persona bahkan bisa sampai 5 ataupun sampai dengan 10 customer journey seperti itu. Dan di sini kita akan menjabarkan nih, ketika dia berbelanja online pakaian, itu apa aja sih yang mereka lakukan di poin 3 dan di poin 4 itu akan menjabarkan secara detail apa yang dia lakukan. Contohnya ketika dia membuka aplikasi di HP gitu kan, terus dia mencari kategorinya. Itu terus yang di poin 5 dan 6 itu adalah menggambarkan visualnya dan gimana sih dia emosionalnya dari customer tersebut. Ada yang datar, ada yang negatif, ada yang positif, kayak gitu. Jadi di sini customer journey itu kita benar-benar membedah secara detail flow dari suatu skenario. Misalnya dia apa namanya belanja baju online itu dia dari A, dari dasarnya ini sampai dia selesai kayak gitu. Jadi gimana sih sampai dia selesai itu mendapatkan perilaku-perilaku yang akhirnya menyebabkan jadi insight. Nah, di sini di 78 itu adalah opportunities nih. Contohnya adalah yang pertama, dia bingung harus milih di mana, gitu kan. Di sini kita bisa ngasih ke internal ownership itu adalah divisi mana sih yang bisa mendapatkan ini insight dari hal tersebut. Contohkanlah UI UX gitu kan. Oh, berarti ini apa namanya dia bingung nih nyari di sini, berarti harus ada improvement di sini. Contohnya seperti itu. Atau kita bicara sampai produk itu sampai ke rumah. Contohnya dia nggak bisa, kalau kendalanya itu biasanya itu ketika kita membeli baju secara online, itu kita nggak tahu kualitasnya, ukurannya seperti apa, dan kadang, waduh, kok nggak cocok nih dengan apa namanya
tampilanku gitu kan, terus kok aku akhirnya beli ini kenapa ya gitu-gitu. Nah itu salah satu pain point yang nantinya bisa kita gali untuk menjadikan kita suatu development atau improvement gitu kan. Jadi dari satu customer journey yang kita bahas ini, katakanlah kita membahas satu riset customer, itu kita ingin mengetahui sesuatu, dan itulah yang apa namanya menjadi improvement dan development. Karena di sini kita membedakan dua hal, improvement dan development. Ketika kita bicara improvement, berarti sesuatu yang udah ada, itu kita improve. Tapi kalau kita bicara development, berarti kita menciptakan hal baru berdasarkan flow tersebut. Apa yang selama perjalanan customer ini tuh apa sih yang bisa kita berikan sesuatu. Itu kayak saya pernah apa namanya discuss dengan teman-teman saya, salah satu contohnya ada di Halodoc. Itu kan dia menciptakan suatu flow yang baru ketika orang itu nggak harus mengantri secara 2 jam di rumah sakit. Kita bisa secara langsung booking melalui aplikasi. Salah satu contohnya seperti itu. Kayak gitu. Jadi sebenarnya setelah kita mendapatkan banyak data nih, insight, dan apa namanya, story, riset, gitu-gitu kan, kita tuh what we do next gitu kan. Buat apa sih kayak gini-gini nih? Itu sebenarnya kita mendapatkan insight tersebut. Itu akan kita berikan kepada divisi-divisi yang ada di tempat kita. Contohnya dari segi operation. Wah, jadi misalnya ada customer yang menginginkan proses berjalan dengan cepat, berarti dari segi operation, dari segi engagement. Jadi kan karena kita bicara bisnisnya, kalau kita bicara engagement, marketing, dan brand, itu kan kita juga mengulik di bagian review and rating, atau juga di bagian sosial media, di mana itu adalah wajah utama dari bisnis kita atau produk kita. Nah, di sini kita bisa memberikan improvement dari tersebut. Dari segi produk, itu juga kita bisa melihat kayak customer tuh maunya seperti ini loh. Jadi kita bisa melakukan inovasi di area ini. Kayak gitu. Jadi kalau kita bicara UI UX itu lebih ke arah produk yang berbentuk aplikasi ya. Jadi kayak, oh customer tuh banyak yang bingung nih di daerah ini, jadi kita harus punya improvement di daerah ini. Di page ini contohnya seperti itu. Jadi di sini saya ingin sharing sedikit. Jadi untuk special business case-nya itu adalah di e-commerce C2C dan juga di FMCG, yaitu ketika kita bicara online dan kita bicara offline. Karena di sini sebelumnya saya adalah orang yang offline banget, mendapatkan data itu berkeliling, benar-benar facing customer. Dan yang sekarang ini saya benar-benar di bagian digital, yang secara tidak langsung, kalau offline itu kita nggak reach dengan data. Dalam arti, ya kita ketemu, tapi kita tuh nggak bisa tahu. Katakanlah kita, kalau sekarang ini kan handle aplikasi ya, jadi kan di sini kita punya banyak data-data customer, profiling, jadi kita bisa lebih gampang nih untuk mengetahui behavior mereka seperti apa. Tapi di zaman dulu, itu saya benar-benar menggunakan badan riset tempat lain atau eksternal yang untuk mengkolek data-data customer. Di situ lebih banyaknya sih ke market research ya, dalam arti orangnya di sini tuh belinya apa aja, terus umurnya apa aja, dan dari segi market share itu apa aja sih produk yang laku, kayak gitu. Jadi gimana sih cara kita mengetahui kalau kita itu bergerak di offline dan kita tuh bergerak di produk yang online. Kalau di offline dulu, saya lebih banyak lakukan interview dan juga lebih banyak ke site survey. Yaitu saya jalan ke toko kelontong. Dulu kan saya lebih ke orang yang lapangan banget ya. Saya melihat secara langsung behavior seperti apa, dan kadang juga kalau produk FMCG itu kita lebih banyak paneling. Kita mencari tahu, melakukan riset untuk produk itu seperti apa. Ya, kalau boleh sedikit bercerita, pengalaman saya waktu dulu tuh melakukan riset, itu susah-susah gampang. Kenapa? Kalau kita bicara minuman atau makanan, itu gampang banget kita mengklasifikasikan, ini makanan asin, ini manis, ini enak, ini nggak enak. Itu voice-nya lebih enak ketika kita tahu datanya. Tapi kalau di rokok, itu cukup aneh dan sulit. Kayak, ini tuh klasifikasinya ke rokok apa sih? Rasanya seperti apa? Karena kan namanya paneling, orang merasakan suatu produk dan mendapatkan insight dan feedback tersebut, itu kan benar-benar ini ya, apa, subjektif banget. Di situ yang kita harus menyesuaikan. Subjektifnya di sini itu lebih subjektif banget. Kalau makanan tuh kan manis ya manis, semua orang pasti bilang manis. Kalau bilang asin, asin. Kecuali lidah kita aja yang error gitu kan.
Nah, lalu di situ adalah ini beberapa insight ketika saya offline. Dulu saya di Sulawesi dan saya menemukan bahwa adanya korelasi antara budaya dan juga brand di situ terhadap behavior orang membeli suatu brand. Kayak gitu. Nah, kalau sekarang ini kan saya di bagian digital ya, di mana semua tuh sudah terstruktur by data dan data profilingnya tuh udah ada semua. Jadi di sini kita lebih banyak memainkan data-data yang udah di-collect di dashboard dan juga di berbagai macam apa namanya channel tersebut yang istilahnya lebih banyak by data data bukan kuantitatif bukan data kualitatif yang harus collect secara langsung, tapi data-data yang udah ke-record ya, contohnya kayak misalnya di Excel, dan di situ nanti udah kelihatan nih profiling customer seperti apa, trennya seperti apa, behavior perilakunya seperti apa, kayak gitu. Jadi intinya tuh adalah ketika kita FMCG itu offline dan di online itu slicing-nya cukup beda lah ketika gimana kita memahami customer kita. Kalau di FMCG saya mungkin pengalamannya lebih slicing-nya kayak di market research ya gitu. Tapi kalau di sini saya lebih ke arah customer behavior